Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 11 Januari 2024. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya. Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada kebiasaan setelah pulang dari pekuburan atau dari rumah duka, orang harus membersihkan diri, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki di luar rumah. Konon katanya supaya yang buruk tidak masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk ke kamar, baju harus diganti supaya tidak dikenali oleh arwah yang tadi didoakan. Karena kalau tidak, nanti arwah itu bisa datang dalam mimpi. Ada-ada aja kebiasaan-kebiasaan itu. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini istimewa. Saya mau mengajak kita bermenung akan sikap Yesus terhadap sesama yang menderita. Pertama, ada orang kusta yang datang berlutut dan memohon kepadanya. Dan Yesus tidak menolak, mengucilkan, menyingkirkan orang kusta. Bahkan Yesus dikatakan mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta itu. Di zaman Yesus kita tahu ya, bahwa penyakit kusta dipandang sebagai aib, sebagai kutukan dari Allah. Penyakit ini adalah penyakit yang mematikan dan menularkan. Namun Yesus menepis segala stigma-stigma itu, anggapan-anggapan yang menjadi kebiasaan atau tradisi orang banyak. Kedua, dikisahkan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasih. Atas permohonan si kusta itu Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu lenyaplah penyakit kustanya. Inilah kepedulian yang bukan hanya sekedar omdo, sekedar bicara, namun terwujud, terungkap dalam aksi nyata. Yesus mengungkapkan kepeduliannya melalui perbuatan kasihnya, menyembuhkan si kusta dari sakitnya. Dan yang ketiga, Yesus meminta si kusta untuk pergi dan menunaikan perintah Taurat atas pentahiran dirinya. Inilah perutusan yang Yesus berikan kepada si kusta, yakni untuk menunaikan perintah Taurat dan mewartakan kabar baik, berita pemulihan dan kesembuhan dirinya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, berhadapan dengan orang yang menderita dan kesusahan, kerap sikap kita bukannya merangkul, melainkan kita malah memukul dengan kata-kata nyinyir. Meneladan sikap Yesus yang setia berbelas kasih dan berbela rasa, bahkan dengan mereka yang sakit dan menderita.
merupakan ungkapan solidaritas, bela rasa yang nyata kepada orang kecil. Tema Ardas kita tahun ini adalah solidaritas dan subsidiaritas. Sudahkah kita berbelas kasih, berbela rasa dan solider kepada sesama kita, terutama mereka yang menderita, mereka yang kesusahan? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.